Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, bertemu kembali dengan Ibu untuk belajar. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tema 6. Sekarang memasuki subtema 3, AD 3.1. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah menyaksikan video ini, setelah belajar, insya Allah murid-murid dapat menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Simak baik-baik videonya yuk. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam di Indonesia. Hasil pertanian Indonesia diantaranya padi atau beras, ubi kayu atau singkong, kacang tanah, dan jagung. Perhatikan persebaran hasil pertanian di Indonesia. Yang pertama, padi atau beras. Wilayah penghasil padi atau beras di Indonesia diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Ubi kayu atau singkong dihasilkan oleh wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Wonogiri, dan Wonosari. Sementara kacang tanah, wilayah penghasilnya adalah Riau, Sumatera Barat, Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati, serta Cirebon, Bali, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Sedangkan jagung dihasilkan oleh wilayah Jawa Tengah, tepatnya Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Jawa Timur atau Madura, dan Sulawesi, tepatnya di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Selanjutnya, persebaran hasil perkebunan di Indonesia. Perhatikan hasil perkebunan dan wilayah penghasilnya. Yang pertama, hasil perkebunan Indonesia yaitu cengkeh, selanjutnya kelapa atau kopra, lalu ada kopi, pala, coklat, lada, teh, dan karet. Persebaran hasil kehutanan. Kalimantan, Sulawesi, dan Papua merupakan wilayah penghasil kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar. Sementara rotan banyak dihasilkan oleh wilayah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Sedangkan kayu cendana dihasilkan oleh wilayah Nusa Tenggara Timur. Perhatikan persebaran hasil peternakan dan perikanan di Indonesia. Ternak sapi banyak ditemui di wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Ternak kuda banyak ditemui di Pulau Sumbawa dan Sumatera Barat. Sedangkan budidaya udang dan ikan bandeng banyak kita jumpai di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sementara itu tiram dan mutiara banyak kita temui di Bali, Maluku, dan Papua. Selain sumber daya alam yang tadi sudah kita ketahui, negara Indonesia juga kaya akan sumber daya tambang. Sumber daya tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Perhatikan persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil. Bahkan ada pulau yang belum bernama. Pulau besar diantaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa. Sedangkan pulau kecil seperti Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Bangka, Belitung, dan masih banyak pulau kecil lainnya.
Setiap pulau terbagi menjadi beberapa provinsi. Seperti Pulau Jawa terdiri dari Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap pulau menghasilkan barang tambang yang tidak sama. Barang tambang seperti emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, garam, batu bara, aspal, timah, dan masih banyak barang tambang lainnya. Perhatikan peta pada slide berikut. Dalam peta, emas dilambangkan dengan persegi panjang berwarna kuning, seperti emas batangan ya. Wilayah penghasil emas diantaranya Cikotok di Jawa Barat. Minyak bumi dilambangkan dengan kilang minyak. Wilayah penghasilnya seperti Balikpapan di Kalimantan Selatan. Batu hitam dalam troli melambangkan batu bara. Wilayah penghasilnya seperti Bukit Asam di Sumatera Selatan. Sementara timah putih dilambangkan dengan persegi panjang berwarna putih banyak dihasilkan oleh Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Demikian pembahasan mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat belajar, tetap dengan protokol kesehatan COVID-19, dan yang paling utama, tetap berdoa kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.